Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 akan membahas materi tentang kajian dan kekurangan strategi pembelajaran ekspositori. Strategi pembelajaran ekspositori merupakan strategi pembelajaran yang sering digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran. Hal ini disebabkan strategi ini memiliki beberapa kelebihan, di antaranya dengan strategi pembelajaran ekspositori, guru bisa mengontrol urutan dan keluasan materi pembelajaran, sehingga dapat diketahui sejauh mana peserta didik menguasai bahan yang telah disampaikan. Kedua, strategi pembelajaran ekspositori dianggap sangat efektif apabila materi pelajaran yang harus dikuasai peserta didik cukup luas. Sementara itu, waktu yang dimiliki untuk belajar terbatas. Yang ketiga, melalui strategi pembelajaran ekspositori, selain peserta didik dapat mendengar melalui penuturan tentang suatu materi. Keuntungan lain adalah strategi pembelajaran ini bisa digunakan untuk jumlah peserta didik dan ukuran kelas yang besar. Selanjutnya, keteraturan. Metode ekspositori memungkinkan penyajian informasi secara struktur dan sistematis. Hal ini membantu audiens atau pembaca untuk memahami konsep dengan lebih mudah karena informasi disusun dalam urutan yang logis. Selanjutnya, kepastian. Dalam metode ekspositori, penulis atau pembicara dapat menyajikan argumen atau konsep dengan jelas dan tegas. Informasi yang disampaikan biasanya didukung dengan bukti atau data yang relevan, sehingga dapat memberikan kepastian kepada audiens. Berikutnya, pembuktian. Metode ekspositori memungkinkan penggunaan contoh konkret, ilustrasi, atau bukti yang kuat untuk mendukung argumen atau konsep yang disampaikan. Hal ini membantu audiens untuk memahami dan menerima informasi dengan lebih baik. Berikutnya, memperkuat pemahaman. Metode ekspositori dapat membantu memperkuat pemahaman dan pengetahuan tentang suatu topik. Penyajian yang sistematis dan terstruktur memungkinkan pembaca atau pendengar untuk melihat hubungan antara konsep-konsep yang berbeda dan membangun pemahaman yang lebih komprehensif. Berikutnya, kreatif. Kreatif diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk membuat susunan, produk, maupun gagasan yang pada dasarnya baru atau belum ada sebelumnya. Kreatif merupakan kegiatan yang ada dalam pikiran seseorang atau bersifat imajinatif. Al-Hadid menyampaikan bahwa kemampuan berpikir kreatif dipahami dalam dua cara, yaitu bahwa kemampuan berpikir kreatif merupakan sebuah proses yang memiliki tahapan tertentu dan kemampuan berpikir kreatif sebagai sifat yang menempel pada orang-orang kreatif. Selanjutnya, ada pun kekurangan dari strategi pembelajaran ekspositori, yaitu yang pertama, strategi ekspositori hanya memungkinkan dapat dilakukan terhadap peserta didik yang memiliki kemampuan mendengar dan menyimak secara baik. Selanjutnya, strategi ini tidak mungkin dapat melayani perbedaan setiap individu, baik perbedaan kemampuan, perbedaan pengetahuan, minat, dan bakat, serta perbedaan gaya belajar. Berikutnya, lebih sulit mengembangkan kemampuan peserta didik dalam hal kemampuan sosialisasi, hubungan interpersonal, serta kemampuan berpikir kritis. Selanjutnya, keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada kemampuan guru dalam persiapan, pelaksanaan, dan kemampuan mengelola kelas. Berikutnya, gaya komunikasi yang digunakan lebih satu arah, sehingga kesempatan untuk mengontrol pemahaman peserta didik sangat terbatas. Berikutnya, keterbatasan kreativitas. Metode ekspositori cenderung mengikuti struktur dan tata bahasa yang kaku. Hal ini dapat menghambat kebebasan kreativitas dalam penyajian informasi. Beberapa pembaca atau pendengar mungkin merasa kurang tertarik jika penyajian terlalu formal atau membosankan. Berikutnya, kurang interaktif. Metode ekspositori cenderung bersifat satu arah, di mana penulis atau pembicara menyampaikan informasi kepada audiens tanpa banyak interaksi. Ini dapat mengurangi peluang untuk bertukar pendapat, mengajukan pertanyaan, atau berdiskusi tentang topik yang dibahas. Selanjutnya, terlalu banyak detail. Terkadang metode ekspositori dapat cenderung memberikan terlalu banyak detail atau informasi yang rumit. Hal ini dapat membuat pembaca atau pendengar terbebani dan kesulitan memproses informasi yang disampaikan. Terlalu banyak informasi juga dapat
Berikutnya, tidak fleksibel. Metode ekspositori mungkin tidak cocok untuk semua jenis topik atau situasi. Ada topik yang lebih baik disampaikan melalui metode lain seperti cerita atau presentasi visual. Lalu menggunakan metode ekspositori dapat membatasi kemampuan untuk menyampaikan informasi dengan cara yang lebih bervariasi dan menarik. Menurut Mulyadi, kelebihan strategi pembelajaran ekspositori antara lain, konsep-konsep dasar materi pembelajaran dapat diingat dengan baik oleh siswa, memberikan dorongan secara tidak langsung kepada siswa untuk percaya diri dan tanggung jawab, mengetahui berbagai sumber informasi yang luas. Sedangkan kekurangan strategi pembelajaran ekspositori menurut Mulyadi antara lain hanya dapat diterapkan terhadap siswa yang memiliki kemampuan mendengar yang baik, informasi yang dikumpulkan tidak relevan, dan tidak berkaitan dengan materi pembelajaran yang dibahas. Itulah pemaparan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.